Salam, salam, salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi untuk sama-sama dengar firman Tuhan. Sama-sama kita dengar-dengaran firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat tidak asing bagi setiap kita. Kita akan baca dan kita akan renungkan dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melihat diri kita masing-masing dan bertanya. Pertanyaannya adalah, apa motif terdalam kita menjadi orang Kristen? Apa motif terdalam kita menjadi pengikut Kristus? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa motif terdalam kita menjadi seorang hamba Tuhan? Apa motif terdalam kita melayani Tuhan Yesus? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya yang tahu motif terdalam adalah diri kita sendiri dan juga Tuhan. Motif terdalam yang ada dalam diri kita masing-masing sangat menentukan cara kita melayani Tuhan. Dan lebih daripada itu, motif terdalam yang ada dalam diri kita masing-masing sangat menentukan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang diterima Tuhan atau ditolak Tuhan. Motif terdalam yang ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, menentukan kita akan menjadi orang yang diterima atau ditolak Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, dalam tanda petik, yang ditolak oleh Tuhan. Dan penolakan Tuhan sesuatu yang rasanya kalau kita renungkan aneh. Tuhan menolak mereka yang boleh dikata orang-orang luar biasa. Yang di mata manusia luar biasa. Tapi ditolak sama Tuhan. Dan kita akan merenungkan, kenapa Tuhan menolak orang-orang yang menurut manusia luar biasa? Paling tidak hari ini kita akan melihat 3 hal. 3 hal kenapa Tuhan menolak orang-orang yang di mata manusia nampak hebat, nampak luar biasa. Yang pertama, kenapa Tuhan menolak? Karena orang-orang di sini lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Kita lihat bagaimana bibirnya. Di sini dikatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan.
Bibirnya memanggil Yesus Tuhan. Lidahnya memanggil Yesus sebagai Tuhannya. Tetapi saya percaya hatinya berbeda. Bukan hanya dia memanggil Yesus Tuhan, dia melakukan perkara-perkara ajaib dengan memakai nama Tuhan Yesus. Dia menggunakan nama Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dia mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu ya Yesus? Bukankah kami mengusir setan demi namamu ya Yesus? Bukankah kami juga mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus? Bibirnya penuh dengan nama Yesus. Lidahnya penuh dengan nama Yesus. Tetapi hatinya berbeda. Tetapi motifnya berbeda. Memakai nama Yesus, tapi di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda. Motifnya berbeda. Nama Yesus dipakai dan digunakan untuk motif-motif tertentu yang saya percaya bukan untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Memakai nama Yesus mungkin untuk motif-motif yang lain. Mungkin untuk kemuliaan diri sendiri. Mungkin juga untuk harta, untuk tahta dan sebagainya. Memakai nama Yesus. Orang bisa saja memakai nama Yesus. Mendapatkan tahta dan harta. Dia bisa. Tapi dia mendapatkan tahta dan harta dunia. Tapi dia tidak akan mendapatkan tahta dan harta di surga. Kalau motifnya itu. Tapi saya percaya bahwa orang ini memang lain di bibir, lain di hati. Hatinya penuh, bibirnya penuh dengan kebenaran. Tapi hatinya penuh dengan kebusukan. Bibirnya penuh dengan kesucian. Tapi hatinya penuh dengan kekotoran. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, "Hai engkau pembuat kejahatan." Jahatnya di mana? Saya percaya karena jahatnya ada di hati. Bukan di perkataannya. Kalau perkataannya baik, perkataannya benar, perkataannya kudus, perkataannya Yesus, Yesus, Yesus. Tapi hatinya berbeda. Dan itu Yesus yang bisa melihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan menolak orang yang luar biasa ini? Yang kedua adalah karena orang ini lain di bibir, lain di perbuatan. Yang kedua, lain di perbuatan, lain di hati. Yang pertama, lain di bibir, lain di hati. Yang kedua, lain di perbuatan, lain hati. Perbuatannya luar biasa orang ini. Apa perbuatannya? Ngusir setan. Tidak semua orang bisa mengusir setan, tapi orang ini mengusir setan demi nama Yesus. Perbuatannya luar biasa, perbuatan ajaib. Bukan saja mengusir setan, dia mengatakan bernubuat demi nama Yesus. Dia menyatakan sesuatu yang akan datang, ramalan. Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demi nama Yesus. Suatu perbuatan yang luar biasa, meramalkan, menubuatkan. Bahkan di sini dikatakan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Ada perbuatan yang luar biasa, mengusir setan,
bernubuat, mengadakan banyak-banyak mujizat. Ini adalah perbuatan yang di mata manusia luar biasa. Perbuatan yang di mata manusia akan mengundang tepuk tangan, mengundang hormat, mengundang sanjungan yang luar biasa di mata manusia. Perbuatannya luar biasa, perbuatannya hebat. Tetapi sayang, motifnya kembali berbeda. Isi hatinya kembali berbeda. Setiap kita tahu bahwa yang namanya mengusir setan itu bagian daripada karunia Tuhan. Bernubuat bagian daripada karunia Tuhan. Mengadakan mujizat juga bagian dari karunia Tuhan. Dan orang ini dengan karunianya mengadakan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi dengan motivasi. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan diri sendiri. Bahkan mungkin untuk keuntungan pribadi. Perbuatannya luar biasa. Mengundang decak kagum banyak orang. Tapi hatinya berbeda. Jadi kenapa orang ini sampai ditolak Tuhan? Lain di perbuatan, lain di hatinya. Perbuatannya di mata manusia hebat, luar biasa. Tapi Tuhan tahu isi hatinya. Sehingga Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Orang ini menggunakan karunia yang daripada Tuhan sekehendak hatinya. Dia lupa karunia yang ada pada dirinya berasal dari Tuhan. Dia lupa sumbernya. Dan dia menggunakan semau gue. Dan untuk kepentingan pribadi. Sehingga orang ini dinyatakan pembuat kejahatan. Hal yang ketiga. Kenapa Tuhan sampai menolak orang ini? Tuhan katakan di dalam ayat 23 bagian terakhir. Ayat 23 bagian terakhir Tuhan mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Apa yang nampak hebat di mata manusia. Apa yang nampak luar biasa di mata manusia. Ternyata bukan apa-apa di mata Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Meskipun kamu hebat, meskipun kamu luar biasa di mata dunia, di mata manusia, tadi di mataku, aku ora kenal kowe. Bahkan Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Artinya apa? Setiap yang dia lakukan bukan untuk Tuhan. Walaupun memakai nama Tuhan. Memakai karunia Tuhan. Tapi semua yang dilakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keagungan Tuhan. Sehingga Tuhan aku katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Sehingga Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak hari ini kita melihat ada 3 alasan kenapa Tuhan menolak manusia yang nampak luar biasa di mata manusia. Orang yang nampak hebat di mata manusia, tapi ditolak Tuhan. Dari sini kita belajar, apa yang hebat di mata manusia belum tentu hebat di mata Tuhan. Apa yang luar biasa di mata manusia belum tentu luar biasa di mata Tuhan. Apa yang terjadi dalam ayat ini adalah sebuah peringatan bagi setiap kita. Karena ayat ini pasti tergenapi. Karena ayat ini juga merupakan nubuat. Makanya Tuhan Yesus katakan, pada hari terakhir banyak orang. Artinya apa? Ternyata Tuhan akan menolak banyak orang-orang hebat.
Tuhan akan menolak banyak orang-orang yang di mata manusia luar biasa. Dan saya berdoa, kita semua tidak termasuk orang yang ada di sini. Kita semua adalah orang-orang yang memang tidak ditolak Tuhan, dikenal Tuhan, diterima Tuhan, dan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari setiap kita kembali kita cek hati kita. Apa motif terdalam kita menjadi orang Kristen? Apa motif terdalam kita menjadi hamba Tuhan? Itu menentukan kita menjadi pribadi yang diperkenan Tuhan atau sebaliknya ditolak oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.